Gila super top Marco Top. Bek kiri timnas Indonesia hampir gabung klub raksasa Yunani dengan bandrol fantastis Rp37 miliar. Transfer besar nyaris terjadi. Bek kiri andalan timnas Indonesia dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan AEK Athens, klub papan atas Liga Yunani. Nilai transfernya bikin geleng-geleng Rp37 miliar untuk satu pemain Indonesia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Resmi, kiper raksasa lebih tinggi dari Maarten Paes dan Emil Audero dipanggil ke Timnas U23. Timnas U23 Indonesia kedatangan sosok mengejutkan, kiper muda yang tingginya melampaui Maarten Paes dan Emil Audero. Siapa sebenarnya penjaga gawang raksasa ini? Netizen langsung heboh, banyak yang bilang ini aset masa depan Garuda. Simak detail lengkapnya di sini. Baru 19 tahun tapi udah dipanggil timnas U23. Sosok Yardan Yaffi bikin kaget. Publik sepak bola Indonesia dikejutkan oleh keputusan pemanggilan Yardan Yaffi ke skuad Garuda Muda. Siapa sebenarnya bocah ajaib dari Persita ini? Ada fakta mengejutkan soal performanya yang mungkin belum kamu tahu. Simak fakta lengkapnya di sini. Bongkar fakta. Kenapa Vandenburg pilih 3 kiper Persib sekaligus untuk timnas U23? Bukan tanpa alasan Gerald Vandenburg memilih 3 nama sekaligus dari satu klub. Ketiadaan kiper muda yang jadi starter di kasta tertinggi bikin pelatih harus ambil langkah ekstrem. Tapi apa betul Persib adalah solusi terbaik? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gila super top Marco Top. Bek kiri timnas Indonesia hampir gabung klub raksasa Yunani dengan bandrol fantastis Rp37 miliar. Transfer besar nyaris terjadi. Bek kiri andalan timnas Indonesia dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan AEK Athens, klub papan atas Liga Yunani. Nilai transfernya bikin geleng-geleng Rp37 miliar untuk satu pemain Indonesia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Media Yunani Sport 24 mengabarkan bila AEK Athens tertarik dengan bek kiri timnas Indonesia, Dean James. Bek kiri timnas Indonesia Dean James Santer diberitakan akan hengkang dari Go Ahead Eagles menuju Liga Yunani musim depan. Saat ini di Eropa memasuki bursa transfer di mana sang pemain masih menjalani liburan usai membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Kabar Dean James diminati klub Yunani dirilis oleh media Yunani Sport 24 yang menyatakan AEK Athens tertarik dengan pemain 25 tahun tersebut. Bahkan AEK Athens disebut rela merogoh 2 juta euro dalam kurung Rp37 miliar untuk menebus Dean James dari Go Ahead Eagles. Saat ini memang Dean James diikat hingga 2028 oleh Go Ahead Eagles di mana baru mendapat perpanjangan kontrak pada Januari 2025 lalu. AEK Athens dilaporkan serius mendatangkan Dean James dari Go Ahead Eagles, tulis Sport 24. AEK dilaporkan akan memberi tawaran 2 juta euro tambahnya. Dean James sendiri tampil solid di Eredivisie musim lalu bersama Go Ahead Eagles. Bek kiri timnas Indonesia tersebut mencatat 31 laga dengan kontribusi 2 gol dan 3 assist. Ia juga mencatat 78% akurasi operan dan total 52 intercept. Dean James juga jadi bagian skuad Go Ahead Eagles yang memenangi Piala KNVB musim lalu dan berhak tampil di UEFA Conference League. Namun ia menjadi salah satu pemain yang belum beruntung bersama Maes Hilgers karena setiap dia main timnas Indonesia selalu kalah.
Dengan James tampil bersama timnas Indonesia saat kalah 1 hingga 5 dari Australia ketika menandai debutnya bersama Merah Putih. Laga keduanya Dan harus merasakan kedikdayaan Jepang saat timnas Indonesia dibabat 0 hingga 6 pada 10 Juni lalu. Dan juga belum sempat merasakan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang jadi kandang timnas Indonesia. Jadi ya, tentu saja 3 poin, ungkap Dan James menyatakan harapannya sebelum melawan Cina. Dan saya berharap bisa menjalani debut saya di GBK di stadion ini. Tapi ini adalah tim dan jika kami menang dan saya tidak bermain, saya tetap senang, tuturnya. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Resmi, kiper raksasa lebih tinggi dari Maarten Paes dan Emil Audero dipanggil ke Timnas U23. Timnas U23 Indonesia kedatangan sosok mengejutkan, kiper muda yang tingginya melampaui Maarten Paes dan Emil Audero. Siapa sebenarnya penjaga gawang raksasa ini? Netizen langsung heboh, banyak yang bilang ini aset masa depan Garuda. Simak detail lengkapnya di sini. Satu lagi penjaga gawang yang dipanggil ke TC Timnas U23 Indonesia, yakni kiper PSPS Pekanbaru Erlangga Setio. PSPS Pekanbaru secara resmi mengumumkan satu pemainnya, yakni penjaga gawang Erlangga Setio dipanggil ke Timnas U23 Indonesia untuk persiapan ASEAN Cup U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kabar ini tertuang dalam postingan media sosial resmi klub pada Minggu (15 Juni 2025). Erlangga Setio mendapatkan panggilan pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia untuk persiapan ASEAN Cup U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026, tulis PSPS. Go Odluch Erlangga, tambahnya. Erlangga Setio bukan nama baru dalam pemanggilan timnas kelompok umur. Ia sebelumnya merupakan penjaga gawang ketiga timnas U20 Indonesia yang dipimpin Sintayong sejak 2022. Nama Erlangga juga masuk dalam skuad timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, di mana memang sebagian besar berisi pemain-pemain ex timnas U20 Indonesia. Sayangnya Erlangga Setio belum mendapatkan caps di timnas senior dan hanya duduk di bangku cadangan ketika ASEAN Cup 2024. Keunggulan kiper asal Jember itu terlihat jelas dari tinggi badannya. Saat membela timnas U20 Indonesia 3 tahun lalu, tinggi Erlangga Setio masih 192 cm. Kini dengan usia 22 tahun Erlangga Setio bertambah tinggi menjadi 196 cm. Dengan postur tersebut bahkan Erlangga sudah mengungguli dua kiper utama timnas Indonesia saat ini, Maarten Paes dan Emil Audero. Potensi tersebut dimanfaatkan PSPS Pekanbaru untuk membuat Erlangga Setio menjadi kiper utama di Liga 2 musim 2024 hingga 2025. Sementara itu, ajang ASEAN Cup U23 2025 akan digelar pada 1429 Juli 2025. Kemudian kualifikasi Piala Asia U23 2026 dilaksanakan pada 19 September 2025.
TC atau Pemusatan Latihan Timnas U23 Indonesia untuk ajang ASEAN Cup U23 2025 akan dimulai sejak 20 Juni hingga 14 Juli 2025 di Jakarta. Adapun ASEAN Cup U23 2025 akan digelar di Indonesia. Dua stadion telah disiapkan, yakni Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Update pemanggilan Timnas U23 Indonesia untuk ASEAN Cup U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Muhammad Fadli, Sriwijaya FC, Rehan Firdaus. Sriwijaya FC, Kakang Rudianto, Persib, Robi Darwis, Persib, Muhammad Raka, Syafaka Bilhuda, Persib, Fitrah Maulana Muhammad Ridwan, Persib, Putra Silva Sanggasi, Persib, Erlangga Setio, PSPS. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Baru 19 tahun tapi udah dipanggil Timnas U23, sosok Yardan Yaffi bikin kaget. Publik sepak bola Indonesia dikejutkan oleh keputusan pemanggilan Yardan Yaffi ke skuad Garuda Muda. Siapa sebenarnya bocah ajaib dari Persita ini? Ada fakta mengejutkan soal performanya yang mungkin belum kamu tahu. Simak fakta lengkapnya di sini. Persita Tangerang mengumumkan pemain mudanya yakni Yardan Yaffi mendapat panggilan ke Timnas U23 Indonesia. PSSI memang belum secara resmi mengumumkan pemanggilan pemain Timnas U23 Indonesia. Akan tetapi beberapa klub Liga 1 maupun Liga 2 mulai mengumumkan pemainnya mendapat panggilan ke Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia akan menjalani persiapan menuju ASEAN Cup U23 2025. Dalam ajang 2 tahunan ini, Timnas U23 Indonesia dipastikan bergabung dalam grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Untuk menghadapi ajang yang direncanakan bergulir di Jabodetabek ini, pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald van den Burg pun mulai mempersiapkan tim. Pelatih asal Belanda itu sebenarnya telah memantau langsung Liga 1 untuk mencari pemain pada musim lalu. Oleh karena itu, jelang turnamen ASEAN tersebut, beberapa pemain telah dipanggil. Salah satunya Yardan Yaffi yang masuk dalam pemanggilan pemain ke Timnas U23 Indonesia. Sampai saat ini belum diketahui Gerald van den Burg memanggil berapa banyak pemain. Namun sudah ada 5 pemain Persib yang diumumkan. Setelah itu ada PSPS dan kali ini Persita Tangerang yang melepas 1 pemain ke skuad Garuda Muda. Kepastian ini diumumkan Persita melalui Instagram resminya bahwa Yardan Yaffi dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas U23 Indonesia. TC ini bakal digelar di Jakarta mulai 20 Juni hingga 14 Juli 2025 mendatang. Pemain berusia 21 tahun tersebut layak mendapat kesempatan untuk menunjukkan aksinya di hadapan Gerald van den Burg. Pasalnya, Yardan Yaffi tercatat telah mencetak 2 gol dan 1 assist dari 29 laga yang dilakoninya bersama Persita Tangerang. Garuda Calling tulis Persita Tangerang sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram resmi klub Senin (16 Juni 2025). Pendekar muda Persita, Yardan Yaffi akan menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 pada 20 Juni hingga 14 Juli 2025 mendatang di Jakarta, ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Persita mengungkapkan bahwa Gerald van den Burg tak hanya memanggil pemain ini untuk ASEAN Cup U23 2025 saja. Akan tetapi pemain timnas U23 Indonesia ini nantinya direncanakan bakal tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2025. Untuk itu Persita berharap Yardan Yahvi bisa menunjukkan yang terbaik selama membela tim merah putih. Pemusatan latihan timnas U23 asuhan pelatih Gerald van den Burg ini merupakan bagian dari persiapan timnas U23 untuk menghadapi ASEAN Cup U23 2025 atau Piala AFF U23 2025 dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2026, kata Persita. Berikan dan tunjukkan kemampuan yang terbaik, tuturnya. Sekedar informasi, timnas U23 Indonesia memang akan berlaga lebih dulu di ASEAN Cup 2025 yang direncanakan bergulir pada Juli mendatang. Namun pemain muda ini tak hanya akan fokus ASEAN Cup U23 2025 saja. Akan tetapi timnas U23 Indonesia ini akan menjadi tumpuan skuad Garuda Muda. Pasalnya tahun ini timnas U23 Indonesia memiliki agenda yang padat, yakni tampil di ASEAN Cup U23 2025. Setelah itu kualifikasi Piala Asia U23. Serta yang terakhir, timnas U23 Indonesia dijadwalkan untuk bisa mempertahankan gelar di SEA Games 2025 yang direncanakan berlangsung pada November mendatang. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna. Bongkar fakta. Kenapa Van den Burg pilih 3 kiper Persib sekaligus untuk timnas U23? Bukan tanpa alasan Gerald van den Burg memilih 3 nama sekaligus dari satu klub. Ketiadaan kiper muda yang jadi starter di kasta tertinggi bikin pelatih harus ambil langkah ekstrem. Tapi apa betul Persib adalah solusi terbaik? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Persib merilis 5 pemainnya mendapat panggilan timnas U23 Indonesia untuk TC persiapan ajang ASEAN Cup U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dari 5 pemain Persib tersebut, 3 diantaranya berposisi penjaga gawang. Mereka adalah Muhammad Rahaka, Syafaka Bilhuda, Fitrah Maulana Muhammad Ridwan, dan putra Syafa Sanggasi. Ketiganya adalah kiper muda Persib Bandung yang memang masih minim penampilan bersama Maung Bandung. Fitrah dan putra Syafa adalah 2 kiper yang baru dipromosikan ke tim utama Persib sejak musim lalu. Sedangkan Raka Syafaka tampil impresif bersama Persib U-18 di Elite Pro Academy 2024. Pemanggilan 3 kiper muda Persib bisa dibilang langkah unik yang dilakukan Gerald van den Burg dalam mempersiapkan timnas U23 Indonesia. Kemungkinan hal ini diduga lantaran tidak adanya kiper U23 yang mendapat menit bermain reguler di kasta tertinggi kompetisi Indonesia. Hernando Ari dan Adi Satrio, 2 kiper yang sebelumnya memperkuat timnas U23 Indonesia untuk SEA Games dan Piala Asia U23 kini telah memasuki usia 24 sehingga tak bisa dipanggil lagi. Sehingga sudah saatnya kiper timnas U-20 sejak 2 tahun lalu mengisi tempat penjaga gawang timnas U23 Indonesia.
Sayangnya tidak ada kiper U23 yang saat ini menjadi kiper utama di klub-klub kasta tertinggi dalam kurung Liga 1. Sebagai contoh, Dava Fasya Sumawijaya yang jadi pelapis Hernando dan Adi Satrio di timnas U23 Indonesia tahun lalu hanya menjadi kiper kedua Borneo FC. Musim ini tampil 2 kali di Liga 1. Kemudian Cahya Supriyadi merupakan penjaga gawang utama timnas U-Strip 20 Indonesia sejak 2023 hanya berada di kasta kedua dengan bermain untuk FC Bekasi City. Sama halnya dengan Erlangga Setio yang punya tinggi 196 cm juga bermain di tim Liga 2 PSPS Pekanbaru. Sementara kiper yang pernah tampil di kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2023, Aditya Arya jadi pilihan ketiga di Persebaya hingga tidak dapat menit bermain kompetitif. Dengan demikian, posisi penjaga gawang untuk timnas U23 Indonesia saat ini bakal menyajikan persaingan ketat. 3 kiper muda Persib Bandung akan bersaing dengan kiper reguler yang bermain di Liga 2. ASEAN Cup U23 2025 akan digelar pada 14 hingga 29 Juli 2025. Sementara kualifikasi Piala Asia U23 2026 dilaksanakan pada 1 hingga 9 September 2025. TC atau Pemusatan Latihan Timnas U23 Indonesia untuk ajang ASEAN Cup U23 2025 akan dimulai sejak 20 Juni hingga 14 Juli 2025 di Jakarta. Adapun ASEAN Cup U23 2025 akan digelar di Indonesia. 2 stadion telah disiapkan yakni Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat dan Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Senayan, Jakarta.